Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo Sobat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kali ini saya berada di Majalengka, tepatnya di Cigasong. Kita akan coba eksplor ya salah satu situs bersejarah di Cigasong, yaitu Taman Mata Air Sang Raja. Oke, nanti saya ditemani Kang Dani nih yang akan menyampaikan tentang cerita, mitos, atau sejarah terkait dengan situs ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Halo pada sahabat semuanya Napak Tilas. Insya Allah hari ini saya akan membahas terkait dengan situs kolam renang Taman Sari Sang Raja, Kelurahan Cigasong, yang kondisinya sekarang memang sedikit sudah terbengkalai. Kita coba buka apa saja sejarah dan riwayat yang ada di kolam renang Sang Raja ini. Inilah kondisi lapangan dulu, tempatnya para gegeden Majalengka, pejabat-pejabat dahulu zaman kedalaman Sindang Kasih. Mereka mengadakan acara-acara tradisi budaya yang memang diselenggarakan oleh para pejabat-pejabat dahulu, dan termasuk juga pada zaman Belanda. Nah, di sana ada tugu buatan Belanda sebagai prasasti adanya kolam renang Sang Raja ini, sebagai bukti bahwa kolam renang Sang Raja ini dulu mempunyai riwayat khas dan riwayat kuat secara sejarah historis di Majalengka atau kedalaman Sindang Kasih zaman dulu. Kita bisa lihat ke sana. Ini area dulu digunakan untuk acara pintonan kalau bahasa di sini, atau ada sandiwara, ada wayang golek, wayang kulit, ada acara-acara budaya yang diselenggarakan. Dan ini kondisi sekarang seperti ini. Dan ini ada Tugu Sang Raja. Ini dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dulu, sebelum zaman kemerdekaan Republik Indonesia, kurang lebih tahun 1911 atau 1912 dibangunnya tugu ini. Artinya peringatan Belanda bahwa di sini dulu pernah dibangun sebuah tugu hasil karya pemerintahan Hindia Belanda. Ini tugunya, dikenal dengan Tugu Sang Raja. Ya. Dan kita lanjut. Ini yang dinamakan kolam Taman Sari Sang Raja. Nah, ini kalau orang Cigasong sendiri sebagai pribumi di sini sering mengatakan ini sebagai dulunya Cai Kahuripan. Karena memang dulunya dia adalah mata air bersih yang fungsinya secara real di masyarakat dulu untuk kebutuhan air bersih sehari-hari masyarakat. Kalau zaman dulu belum ada PDAM, jadi masyarakat menggunakan air ini menggunakan talang besar secara tradisional ke seluruh wilayah Kelurahan Cigasong dan desa-desa tetangga terdekat. Dulu seperti itu. Cuman kondisi sekarang memang airnya sudah berwarna tidak sebening dulu. Kalau dulu airnya bening sampai dasar di bawah kolam kelihatan langsung. Nah, ini ada air yang sering digunakan, tempat pemungutan air yang masih sampai sekarang masih ada orang-orang dengan kepercayaan mereka masing-masing tentunya di zaman sekarang menggunakan air Cikahuripan ini untuk berbagai kebutuhan. Selain untuk air bersih tadi, untuk kebutuhan sehari-hari,
mereka juga menggunakan untuk proses ritual doa. Jadi air ini dipercaya mempunyai karomah, membuat untuk berkah, digunakan oleh masyarakat. Ada tamu yang dari Cirebon, Kang, kemudian dari Indramayu dan sekitar tentu wilayah Majalengka pada umumnya. Inilah kondisinya seperti ini. Kang, air ini biasanya orang ambil pada hari apa? Biasanya yang paling banyak di bulan Mulud, Kang. Ya, bulan Mulud. Dan biasanya di bulan Rajab sekarang sudah mulai. Tapi kayak kebanyakan di bulan Mulud. Karena memang dengan satu soronya itu, kalau dulu ada acara prosesi ngikis zaman dulu, tradisinya. Jadi kolam ini dibersihin oleh masyarakat sekitar secara berjamaah, secara gotong royong dulu, pembersihan semua, sehingga ada acara-acara ritual secara agama maupun secara adat digunakan di sini. Nah, ada upacaranya, ada ritualnya, kemudian ngikis bersih-bersih sampai bersih kembali dan diairi kembali, dan akhirnya mereka diakhiri dengan prosesi makan bersama. Lalu seperti itu. Cerita unik sebetulnya banyak, mungkin ini lebih kepada sisi lain ya, barangkali ada mitos, ada juga memang pengalaman orang-orang tertentu. Kalau dulu ada juga yang kalau bahasa kita sering tirakat gitu ya. Kebetulan tempatnya sebelah sana, Kang. Ya, di sana itu juga ada apa namanya saung gitu ya. Di bawah sana ini ada prosesi, mereka ada yang tirakat, doa, dan memang ada hal-hal yang barangkali secara tanda kutip hal-hal ganjil yang mereka terima, entah itu memang mendapatkan petunjuk dan sebagainya. Itu yang dulu digunakan oleh masyarakat sekitar. Bahkan kalau dulu ketika ada, sampai sekarang ada yang mau hajatan, orang-orang terdekat di sini itu ada prosesi ritual dulu, Kang, di sini gitu ya. Itu dengan kepercayaan mereka, berdoa, sebetulnya berdoa, sehingga supaya lancar kegiatan hajatannya atau hajatan pernikahan, hajatan khitanan dan sebagainya. Oh iya, ada mitos yang memang kaitan dengan kolam renang Sang Raja ini yang paling kuat, yaitu ini adalah tempatnya, kembali ke mitos ya, legenda, Ibu Rambut Kasih dulu sering bersih-bersih badan di sini atau mandi ya, mandi di sini. Dan ini dikenal oleh kalangan masyarakat. Bahkan kadangkala ada orang-orang tertentu yang tanpa sengaja, entah itu malam, kebanyakannya malam, itu melihat sosok-sosok yang memang seperti seorang putri, gitu, Kang. Ya, secara dunia lainnya mungkin seperti itu. Sehingga sangat kuat sekali bahwa ini memang kaitannya secara mitos legenda masih kaitan dengan kerajaan Sinangkasih dulu, Kang. Kerajaan Sinangkasih. Kita tahu kerajaan Sinangkasih secara lokasi berada di desa Sinangkasih, dan periode kesini ini adalah kedalaman Sinangkasih sebelum ada namanya Cigasong. Ini masih Sinangkasih dulunya. Nah, yang disinyalir ini secara mitos masih ada kaitan dengan kerajaan Sinangkasih dulu yang di Majalengka ya, bukan yang di Sumber Cirebon, di Majalengka. Nah, ini kolam ini seperti tadi, kalau zaman penjajahan atau zaman pemerintahan Hindia Belanda dulu digunakan oleh para gegeden, para menak-menak noni-noni Belanda dulu, digunakan untuk mereka acara apa namanya menyepi ya, rekreasi. Jadi mereka ke sini setelah penat bekerja dan sebagainya, digunakan untuk tempat apa istilahnya tuh, mengheningkan cipta gitu ya, sebagai paniisan kalau bahasa orang Sunda bilang. Nah, ini adalah tempatnya. Kalau dulu di sebelah sana itu ada cerita dari masyarakat para sesepuh dulu. Di situ ada semacam homestay kalau bahasa sekarang ya. Ada tempat saung-saung mereka untuk berdiam diri. Mereka istirahat di sini, tempat peristirahatan.
Yang datang ke sini pernah kita beberapa tahun ke belakang, sekitar 3-4 tahun ke belakang itu ada yang dari Cirebon, ada juga yang dari Indramayu. Nah, tentunya Kabupaten Majalengka, Sumedang juga ada. Mereka rata-rata mencari berkah ke sini karena setelah saya telusuri bahwa mereka itu tetap menjaga adat karena memang ada pesan dari leluhur mereka. Jadi harus mengambil air kahuripan dari sang raja. Begitu. Dan ada beberapa orang datang ke sini survei, membawa jamaahnya gitu kan. Dan memang mereka secara swadaya sendiri datang ke sini. Jadi kalau lebih update-nya lagi, zaman kedalaman Sinangkasih ini kaitannya nanti ini adalah peninggalan Demang Sastra Permana. Sentana Sastra Permana. Beliau adalah putranya dari Mbah Haji Luhung. Ya. Mbah Haji Luhung ini putranya dari Eyang Tumenggung Natakarya. Jadi secara silsilah pemerintahan zaman dulu kan belum kabupaten ya, masih kedalaman. Ini adalah peninggalan zaman kedalaman Sinangkasih. Nah, sehingga kesininya setelah ada Belanda, ini dikuasai tetap oleh pejabat pribumi dan pada akhirnya disatukan tahun 1840 itu menjadi Kabupaten Majalengka. Nah, ini dulu pemerintahan ketika menyatukan antara Talaga, Kabupaten Maja dan Sindangkasih, Dalaman Sindangkasih. Ini adalah salah satu taman sari pusat dari pemerintahan sebelum adanya Pendopo Majalengka kan. Jadi dulu itu kantor kabupatennya di sini, yang sekarang Kelurahan Cigasong. Jadi adalah kantornya Tumenggung atau kantornya Bupati kalau zaman sekarang. Sebelum pindah ke Majalengka yang sekarang ada. Itu kaitan dengan lokasi sejarahnya ini. Makanya kalau dulu digunakan ini untuk acara-acara hiburan masyarakat. Semajalengka di sini. Nah, ini adalah primadona sekitar tahun 80-an ke sini itu sebagai kolam renang satu-satunya di Majalengka sebelum adanya kolam renang yang lain. Nah, hanya memang kalau dulu baru sebatas kolam ini, dan kalau yang itu kolamnya baru. Ya disebut baru itu adanya setelah tahun 80-an ke sini karena ada penggunaan untuk media kebutuhan kolam renang yang sesuai dengan aturan olahraga. Nah, yang di sebelah sana. Nah, yang ini murni adalah kolam renang Cikahuripannya. Ini apa ini kalau ini? Itu sama sumber mata air yang ini nanti diselondorkan ke kebutuhan masyarakat tadinya. Kolam Taman Sai Sang Raja ini diharapkan nanti ke depan bisa direvitalisasi kembali, difungsikan kembali karena memang menyangkut dua hal. Pertama terkait wisata sejarah. Spot di sini adalah situs, gitu ya, situs Cikahuripan ini sebagai sejarah, nah, termasuk adanya tugu tadi, tugu buatan Belanda atau tugu Sang Raja, terkait bagaimana dulu ada prasasti pembuatan di sini pemerintahan Hindia Belanda, ya, karena ini sebagai pusat dulu kedalaman Sindangkasih. Semoga ke depan ini jadi sebagai wisata sejarah, terutama untuk edukasi masyarakat. Anak-anak sekolah, mahasiswa dan sebagainya. Dan pernah beberapa kali Kang ada mahasiswa budaya dari, kalau tidak salah dari Unsil, dari Unpad juga, mereka mencari informasi terkait sejarah di Sang Raja seperti ini. Nah, ini disinyalir semoga ke depan bisa di salah satu spot wisata sejarah, wisata budaya juga karena ada pintongan-pintongan tradisi kalau dulu. Ya, semoga nanti bisa dihidupkan kembali. Itu harapan seperti itu. Kemudian juga kolam ini bisa diberdayakan kembali sebagai sarana kalau zaman sekarang ada spot-spot yang menarik untuk kaula muda. Ya, selain mereka bisa menikmati suasana yang adem di sini, enak gitu. Kemudian juga mereka bisa untuk tempat diskusi dan lain sebagainya. Nah, tentunya juga harapan kedua, selain wisata untuk sejarah atau budaya sebagai salah satu lokomotif Majalengka ke depan juga. Nah, di sana ada kolam renang yang nantinya difungsikan juga untuk hiburan.
anak-anak segala macam. Tentunya yang tidak terlalu modern. Kalau sekarang ada waterboom segala macam, lebih pada upaya bagaimana melestarikan situs yang sesuai dengan makna zaman dulu. Ini kedalamannya berapa, Kang? Ini kalau zaman saya kecil, Kang, ini ada sekitar 3 meter lebih ke bawah kedalamannya. Kalau sekarang karena memang sudah semakin dangkal karena pasir, karena tanah yang masuk ke sini, mungkin sekitar ada 2 meteran masih ada di sini. Nah, berarti mata airnya yang Cikahuripan itu? Itu sumbernya sebelah pojok sana, Kang. Ada rembesan air. Dan ini mitos juga, tapi dibenarkan oleh dari tim penelitian dari Litbang, kalau nggak salah ya, dari Litbang, bahwa ini mata airnya nyambung dengan Sangiang, Kang. Kalau alam ya, itu secara mitos juga, dan memang ada menyampaikan begitu. Mungkin terkait ada saluran-saluran di bawah bumi ini yang memang terkait ke sana. Ini adalah tempat konon dulu sebagai tempat tirakat meditasi orang-orang dulu, sepuh-sepuh dulu. Bahkan ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa karena nama sang raja ini berkonotasinya kepada satu sosok orang sebagai rajanya di Pasundan, Pajajaran, yaitu yang Prabu Siliwangi. Nah, ini secara mitos kepercayaan masyarakat, ini adalah tempat tirakat beliau bertapa kalau dulu, karena dekat dengan mata air, sehingga nama sang raja itu diambil dari sosok beliau. Versi yang kedua, memang nama sang raja ini terkait dengan tempat ini, adanya mata air yang digunakan untuk prosesi bersih-bersih mandi. Setelah mereka, bahkan sebelum tirakat, ada mandi dulu, pembersihan, kemudian tirakat, melakukan doa dan keyakinan mereka ritual di sini. Ini adalah pohon beringin. Dulunya ini pohon beringin besar sekali. Ini adalah sisa dari anakannya sudah tumbang dan tumbuh lagi sebesar ini. Nah, ini ada batunya, batu altar atau batu tempat meditasinya. Nah, bila masyarakat akan acara hajatan atau acara syukuran, selalu menggunakan tempat ini sebagai tempat ngarekes kalau bahasa orang sini, untuk berdoa agar rangkaian kegiatan hajat mereka, masyarakat di sini lancar dan berkah. Nah, ini ada tatapakan ya, atau bekas pondasi zaman dulu yang memang hanya sebatas batu. Ini ada yang menyampaikan memang ini saung zaman tahun 1900-an. Nah, tapi hasil dari tim ahli cagar budaya Majalengka, arkeolog, ini dikaitkan dengan kosmologi Sunda, bahwa tempat ini sebagai tempat ritual zaman dulu. Secara mitos, dikaitkan dengan kondongan mitos, tempat bahasa dulu kan pamujaan, tapi kalau bahasa sekarang tempat tirakat, tempat mereka bertapa. Nah, ini adalah tempatnya, areanya, dan karena ini dekat dengan pusat mata airnya sebelah sini, Kang. Ini kalau kebetulan sekarang tahun 90-an ini di beton ya, di dak, jadi nggak kelihatan. Air itu pusatnya di sini, keluarnya air. Hanya air. Nah, ini air akhirnya digelontorkan untuk kebutuhan masyarakat. Kalau dulu menggunakan pipa selang atau pipa besar, digunakan talang-talang yang memang secara tradisional untuk masyarakat. Nah, ini kondisinya untuk tempat karomatnya sang raja. Ini kaitan dengan zaman kedalaman Sinangkasi dulu. Ini adalah tempatnya peristirahatan para pejabat-pejabat pemerintahan Hindia Belanda ataupun pribumi sebelum
Hindia Belanda. Nah, ini kaitannya nanti dengan Kabupaten Maja. Nah, Kabupaten Maja itu terbagi dua, ada Sindang Kasih Wetan, ada Sindang Kasih Kulon. Nah, Sindang Kasih Kulon itu gini. Kalau Sindang Kasih Wetan ya Majanya sendiri. Sehingga disebutnya Kabupaten Maja kalau dulu. Nah, ini sebagai tempat karomat atau tempat yang memang dimuliakan oleh masyarakat, khususnya Kelurahan Cigasong yang sekarang. Oke sahabat Napaktilas, cukup sekian ya liputan kali ini di situs Sang Raja. Kita akan coba explore situs-situs lainnya yang berada di wilayah Majalengka.